Salam mahasiswa, salam wirausaha muda Tidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Surya Perdana, PIC KBMI Universitas Tidar. Universitas Tidar di sini memiliki slogan atau visi misi unggul dalam kewirausahaan. Di dalam aktivitas ini, kewirausahaan ataupun bisnis mahasiswa menjadi ikon dan juga sasaran penting untuk tercapainya mimpi dari slogan unggul dalam kewirausahaan. Di dalam kegiatan ini, kami di tahun 2020 di KBMI, kami telah meloloskan pendanaan. Dalam aktivitas ini ada 4 mahasiswa yang berhasil lolos di tingkat Belmawa Dikti, di mana kegiatan tersebut masuk ke dalam kegiatan PKMI, Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Di dalam kegiatan ini bahwasannya aktivitas kegiatan ini tidak terlepas dari aktivitas kegiatan Program Kewirausahaan Kampus Merdeka tahun 2020. Saat ini Indonesia sangat membutuhkan yang namanya pelaku bisnis, kemudian pengusaha-pengusaha muda yang memang berkembang di era saat ini. Kita juga bisa mengetahui bahwasannya dalam aktivitas ini dari pihak Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia memang bertujuan untuk meningkatkan minat kewirausahaan dan juga berbagai kondisi permasalahan yang terjadi di Indonesia, bahwasannya terjadinya pengangguran terdidik bagi lulusan perguruan tinggi. Aktivitas ini pun juga bisa menjadi bagian dari salah satu solusi atas pengangguran di tingkat terdidik. Di dalam aktivitas ini pun juga kita di dalam kegiatan KBMI di sini memang bisa kita lihat sendiri bahwasannya aktivitas kegiatan ini ada beberapa hal yang memang sudah diatur di dalam sistem Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Beberapa hal yang kita perlu ketahui bahwasannya aktivitas ini tidak terlepas dalam aktivitas kegiatan KBMI, kemudian aktivitas kegiatan pendamping wirausaha mahasiswa Indonesia, dan juga ada program akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Di dalam kegiatan ini dari KBMI di sini kita juga bisa mengeksplorasi bahwasannya seperti apa sih KBMI, seperti apa sih serunya ketika rekan-rekan menjalankan usaha. Memang bagi rekan-rekan yang di sini datang ke kampus, beraktivitas, bagi rekan-rekan yang memiliki ide kreatif, ide usaha tidak terlepas dari aktivitas keluaran omset yang semakin besar dan juga adanya aktivitas kegiatan market bisnis dan potensi mendapatkan modal. Itulah, yuk kita sama-sama ikut serta dan juga berpartisipasi dalam kegiatan aktivitas KBMI. Mengapa demikian? Bahwasannya PKMI memberikan satu stimulan besarannya adalah 10 sampai dengan 20 juta dan nanti juga bisa diikutsertakan ke dalam KMI Expo. Di dalam kegiatan ini kita juga bisa mempertimbangkan atas sisi hal dari sisi persyaratan kegiatan KBMI. Bagi rekan-rekan mahasiswa di sini adalah pengusaha muda Tidar, bahwasannya salah satunya adalah mahasiswa aktif. Di dalam aktivitas ini ada beberapa hal komponen. Komponennya adalah minimal kegiatan dilakukan 3 sampai dengan 5 orang. Poin-poin penting yang rekan-rekan perlu ketahui di sini adalah usaha telah berjalan selama 6 bulan. Mengapa demikian? Aktivitas ini merupakan bagian dari pengembangan bisnis yang rekan-rekan jalankan. Bagaimana usaha yang sebelumnya, kemudian rekan-rekan meningkatkan usaha tersebut di dalam kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Kita pun di sini ada beberapa syarat yang sifatnya wajib. Rekan-rekan wajib memiliki yang namanya izin usaha. Kemudian rekan-rekan wajib memiliki yang namanya nomor induk berusaha yang dikeluarkan oleh oss.go.id dan itu bagian dari kewenangan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di dalam aktivitas ini, kegiatan usulan pun juga tidak terlepas dari beberapa hal. Aktivitas kegiatan dan itu juga bisa menjadi poin penting dari ajuan proposal. Di sini rekan-rekan juga perlu mengetahui bahwasannya proposal yang diajukan di dalam SIM PKMI
ini memang sangat ringkas, berbeda atas bisnis plan. Rencana kegiatan proposal yang memang diusulkan, kita juga di sini bisa melihat bahwasannya pengusul memiliki yang namanya merek usaha. Merek usaha otomatis memiliki yang namanya nama, sejak kapan berdiri, kemudian personil bisnisnya siapa saja, dan siapa yang membimbing dalam aktivitas tersebut. Dan selanjutnya di dalam kegiatan aktivitas ini rekan-rekan harus memiliki yang namanya noble purpose. Hal mulia apakah yang rekan-rekan ingin diwujudkan dalam bisnis ini? Maka dari itu rekan-rekan juga berpikir bahwasannya hal-hal mulia ini yang nanti bisa meningkatkan aktivitas bisnis jauh lebih baik. Beberapa hal yang memang rekan-rekan perlu ketahui ketika nanti akan mendirikan ataupun melanjutkan pengembangan bisnis, rekan-rekan juga perlu menginformasikan produk dengan baik. Apakah itu adalah produk barang, jasa, dan rekan-rekan juga perlu menyampaikan ide-ide penting apa saja, mulai dari ide produk, jasa dari mana, kemudian hal-hal apa saja yang memang bisa rekan-rekan perhatikan dari segi kompetitor. Baik dari segi keunggulan dan bagaimana aktivitas kegiatan ini bisa mendapatkan keuntungan bisnis yang jauh lebih baik. Dan selanjutnya aktivitas ini juga bisa kita lihat lagi dalam aktivitas kegiatan berdasarkan sisi konsumen, siapakah sasarannya. Sehingga rekan-rekan perlu memperhatikan secara baik siapa sasaran bisnis yang rekan-rekan perlu perhatikan. Dalam hal ini rekan-rekan juga bisa memperhatikan juga dalam aktivitas ini kegiatan bisnis perlu memperhatikan yang namanya hubungan dengan pelanggan. Bagaimana strategi pemasaran, kemudian bagaimana strategi diterapkan dengan pelanggan ataupun calon pembeli, sampai dengan di mana calon pembeli dapat membeli produk jasa tersebut. Hal tersebut juga perlu didukung dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten. Kompeten dalam hal apa? Keahlian, dan juga aktivitas kegiatan tersebut juga memang sesuai dengan aktivitas kegiatan bisnis yang dijalankan. Selanjutnya kita akan melihat nih, kegiatan bisnis tidak terlepas dari aspek finansial keuangan. Dalam aktivitas ini, kegiatan keuangan pun juga bisa dilihat dalam hal apa saja. Biaya apa saja memang disediakan, ataupun biaya apa saja memang ada di dalam kegiatan bisnis usaha. Kita juga bisa melihat bahwasannya bagaimana kegiatan dalam durasi waktu 6 bulan sebelumnya. Karena apa? Kita lihat kembali bahwasannya KBMI ini memiliki syarat minimal 6 bulan pelaksanaan usaha sebelumnya. Sehingga riwayat itu nanti juga akan terrekord dalam prasyarat minimal KBMI. Kita pun di sini juga tidak terlepas dari lampiran pendukung. Ketika rekan-rekan nanti akan mengajukan KBMI, disampaikan lagi bukti usaha. Bukti usaha dalam bentuk apa? Nomor induk usaha, kemudian ada lagi yang namanya UMK yang dikeluarkan oleh OSS, dan juga bukti-bukti lain pendukung terkait kebutuhan proposal bisnis KBMI. Bagaimana sih rekan-rekan bisa tembus atau lolos di ajang kompetisi nasional? Tidak terlepas di sini kita juga bisa melihat beberapa strategi. Rekan-rekan wajib apa? Rekan-rekan wajib pertama, kenal atas produk merek usaha itu memang dibutuhkan di lingkungan setempat ataupun di wilayah secara luas. Kemudian tujuan mulia apa yang memang perlu rekan-rekan memang tingkatkan, ataupun yang memang perlu rekan-rekan fokuskan dari tujuan mulia. Kemudian siapa sasarannya, sumber daya manusia seperti apa, dan juga di sini adalah lampiran pendukung administratif yang memperkuat kegiatan KBMI telah berjalan selama 6 bulan. Di sini kita juga bisa ketahui bahwasannya lolos atau tidaknya ditentukan atas dasar pedoman yang memang sudah disampaikan oleh PKMI. Itu apa? Sebagai rule aktivitas rekan-rekan untuk mengacu seperti apa sih proposal yang baik. Ketika rekan-rekan memang mengacu kepada pedoman yang sudah diberikan oleh PKMI, rekan-rekan yakinlah 40% ada di tangan rekan-rekan, dan selanjutnya terletak di 60%-nya. 60%-nya terletak pada administrasi dan riwayat aktivitas bisnis. Maka dari itu, mulai dari sekarang rekan-rekan bisa memulai bisnis
selanjutnya adalah selama 6 bulan selanjutnya, rekan-rekan silahkan mengajukan KBMI di ajang nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu di ajang kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Salam dari saya, mahasiswa muda Tidar, wirausaha muda Tidar, bisnis jaya, Langun Tidar, maju. Terima kasih.